Shalom. Selamat pagi semua. Selamat berjumpa kembali dalam Aleph Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat semua ya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kembali kepada Bapak Yahweh. Sudah siap semua ya? Yuk dandan yang rapi. Ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik beribadah ya. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main handphone. Harus sungguh-sungguh, oke? Nah, selamat beribadah. Bapak Yahweh memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, jumpa lagi dengan kita di channel Aleph Talk Kids dengan Tante Weli dan Tante Lia. terus ada juga Tante Yolan. Ya, kita mau siap-siap untuk ibadah pada hari ini ya. Yuk siapkan hati kita di rumah ya untuk memuji dan memuliakan nama Bapak Yahweh. Yuk kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Yuk, terima kasih ya Bapak Yahweh, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang indah Tuhan yang Engkau berikan untuk setiap kami semuanya ya Bapak Yahweh. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama Bapak Yahweh. Engkau kuduskan hati kami, Engkau urapi kami semuanya ya Bapak Yahweh. Baik kami yang ada di tempat ini atau kami yang ada di rumah. Bapak Yahweh menyertai jalannya ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Bapak Yahweh, terima kasih. Beshem Adonai Yesus Amasiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita angkat Shema Yisrael bersama-sama. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Ya, Bapak Yahweh itu sungguh baik untuk setiap kehidupan kita ya adik-adik. Amin. Kita mau angkat pujian ini, Bapak Engkau baik. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau.
aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Haleluya. Ya, kita senang menjadi anaknya Bapak Yahweh ya. Tentu senang. Ya, kita mengangkat pujian ini happy ya, happy ye. Ya, kita mau gerakkan tubuh kita ya. Kita mengangkat pujian ini. Iya, happy ye. Saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Haleluya. Ya, Yahweh itu maha kuasa ya Tante Lia ya. Benar sekali, Ya, Tante menciptakan Weli. berbagai binatang ya. Menciptakan kita semua juga ya. Kita mengangkat pujian ini King Kong badannya besar ya. Haleluya. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya,
kuasa. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa, Yahweh Maha Kuasa, Yahweh Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Ya adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Bapak Yahweh. Ya, kita mau satu di dalam doa untuk firman Bapak Yahweh. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami mengucap syukur, kami sudah menaikkan pujian kami. Biarlah Tuhan setiap pujian kami Engkau disukakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak Yahweh, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapak Yahweh mengurapi kami semuanya ya Bapak Yahweh, sehingga kami ketika kami mendengarkan firman-Mu itu boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih ya Bapak Yahweh, terima kasih Engkau juga memberkati Tante Rahma yang akan menyampaikan firman. Bapak Yahweh, Engkau juga mengurapi ya Bapak Yahweh. Terima kasih ya Bapak Yahweh, terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Beshem Adonai Yesus Amasia, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, haleluya. Pasti bersuka cita ya setelah kita mendengarkan pujian, ikut bersuka cita. Yang adik-adik yang ada di rumah ikut menari, memuji, memuliakan Bapa Yahweh. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, coba adik-adik yang ada di rumah sudah duduk dengan yang manis kan? Sudah belum? Wah, sudah Tante Rahma. Nah, pintar semuanya. Nah, adik-adik, Tante Rahma di sini mau bercerita. Bercerita tentang apa? Tentang 3 tipe jemaat. Pada zaman dahulu ada 3 tipe jemaat yang ada di 3 kota. Yang pertama, ada di kota Sardis. Yang ada di kota Sardis itu jemaatnya yang banyak yang berbuat jahat. Contohnya apa? Contoh perbuatan jahat. Contohnya suka mencuri. Nah, apa itu mencuri? Tahu nggak arti kata mencuri? Wah, tahu. Semua pasti tahu. Mencuri itu mengambil milik orang lain. Nah, bagus nggak kayak gitu? Nggak bagus. Pastinya nggak sangat bagus. Nah, itu di kota Sardis itu jemaatnya tanpa pertobatan. Kalau mereka suka berbuat jahat, ya udah, mereka tidak mau bertobat. Selain mencuri, ada lagi suka berbohong. Nah, siapa yang di sini suka berbohong? Wah, gak ada ya, semua anak-anak yang istimewa. Nah, jemaat di Sardis juga gitu. Ada yang mencuri, ada yang suka berbohong, ada juga yang apa? Yang berbuat jahat. Yang berbuat jahat lainnya tuh banyak sekali perbuatan jahat yang tidak perlu kita contoh. Nah, adik-adik pasti tahu perbuatan jahat itu harus kita perbaiki. Nggak boleh kita terus-menerus mengikuti perbuatan jahat, karena itu yang Bapak Yahweh tidak suka. Terus ada jemaat yang di Sardis itu kita baca ya, ada di Kitab Wahyu ayat 3. Di Kitab Wahyu dituliskan pesan untuk gereja di Sardis. Kitab Wahyu ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Sardis, dia yang memiliki 7 roh Elohim dan ke-7 bintang, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, yaitu engkau mempunyai nama bahwa engkau hidup, padahal engkau mati. Yang kedua, jadilah orang yang berjaga-jaga dan kuatkanlah mereka yang selebihnya yang hampir mati. Sebab aku tidak menemukan perbuatanmu yang diselesaikan di hadapan Elohim. Yang ketiga, selanjutnya ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, dan peliharalah dan bertobatlah. Tuh, ada kata bertobatlah.
Jika kemudian kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu seperti pencuri dan kamu sekali-kali tidak akan mengetahui kapan waktunya aku akan datang kepadamu. Yang keempat, engkau juga mempunyai beberapa nama di Sardis yang tidak mencemarkan jubah mereka, dan mereka akan berjalan bersamaku dengan cemerlang karena mereka layak. Yang kelima, siapa yang menang, ia ini akan dikenakan jubah putih, dan aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya di kitab kehidupan, dan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Siapa mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Nah, dikatakan apa adik-adik? Siapa yang mempunyai telinga? Nah, coba kita pahami ya dari firman ini, Bapak Yahweh selalu memberikan kita, menuntun kita untuk kita memberikan kehidupan yang lebih baik lagi untuk lingkungan sekitar kita. Nah, berjaga-jagalah. Nah, Bapak Yahweh menyuruh kita untuk selalu apa? Berjaga-jaga dari apa? Dari setiap keburukan yang ada di sekeliling kita. Kita juga harus mempunyai kita harus mempunyai patokan, kita harus mempunyai batas. Kita harus tahu mana yang buruk, mana yang jahat. Jadi kita harus bisa membedakan ya adik-adik ya. Jangan seperti jemaat yang ada di Sardis, mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau memperbaiki diri. Nah, Bapak Yahweh sedih enggak? Sedih. Duh, anak-anakku yang sangat aku kasihi, engkau tidak mau bertobat. Nah, coba dari ayat firman ini kita belajar untuk bisa lebih baik lagi. Nah, tipe jemaat yang kedua ada di Philadelphia, yaitu yang suam-suam kuku. Suam-suam kuku apa ya artinya ya? Nah, suam-suam kuku itu tidak hangat, tidak dingin. Nah, contohnya suam-suam kuku itu seperti apa? Contohnya, di saat kita mengikuti ibadah, iya kita dari rumah beribadah, tapi sampai ke hilat apa? Kita bermain game. Asik mainan game, gak ada yang ganggu. Mama papa ibadah, aku main game aja di samping mereka, asal mereka gak marah-marah. Aku juga gak pergi main-main di luar. Nah, terus apa lagi? Kadang kita bersemangat, nanti habis ibadah kita mau merubah diri kita. Wah, firman tadi bagus ya, mengajarkan aku dan teman-temanku untuk berubah lebih baik lagi. Aku akan membaca kitab suci, aku akan sering berdoa. Itu sehari, 2 hari. Hari yang ketiga berubah lagi. Capek. Dari kemarin sudah membaca kitab suci, sudah. Terus berdoa, ya sudah. Sekarang agak longgar, bermalas-malasan. Terus gak mau lagi untuk semangat, untuk lagi bersemangat kepada Bapak Yahweh. Nah, itu namanya suam-suam kuku. Kadang iya semangatnya ada, kadang lemes lagi. Nah, coba jadi anak yang bersemangat ya, untuk kita selalu dekat kepada Bapak Yahweh, untuk kita selalu berbuat kebaikan. Kita harus yang semangat, jangan suam-suam kuku. Nah, itu ada di Alkitab juga tertulis, ada di Wahyu 3 ayat 7. Pesan untuk gereja Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Philadelphia, dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak seorang pun menutup, dan dia menutup dan tidak seorang pun membuka, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu itu yang ke-8. Lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka, dan tidak seorang pun dapat menutupnya, karena engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firmanku dan tidak menyangkal namaku. Nah, yang ke-9, lihatlah,
Aku menyerahkan mereka yang dari sinagoga setan yang menyebut dirinya sebagai orang-orang Yahudi. Padahal mereka bukan sebaliknya, mereka berdusta. Lihatlah, aku akan membuat mereka agar datang dan menyembah di depan kakimu, dan mereka akan mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Yang ke-10, karena engkau telah memelihara firman ketabahanku, aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang di atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Yang ke-11, lihatlah, aku segera datang, peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Yang ke-12, siapa yang menang, aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Elohimku, dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi, dan aku akan menuliskan nama Elohimku padanya, dan nama kota Elohimku Yerusalem yang turun dari surga dari Elohimku, dan namaku yang baru. Yang ke-13, siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh mengatakannya kepada gereja-gereja. Nah, ada satu lagi. Yang ketiga yaitu tipe jemaat Laodikia. Nah, mereka mengenal nama Bapa Yahweh, mereka mengenal nama Tuhan yang benar dan beribadah kepada Tuhan yang benar. Nah, jemaat yang ketiga ini adalah jemaat yang yang benar, jemaat yang mau menyembah kepada Bapa Yahweh. Nah, seperti kita semua, seperti adik-adik yang di rumah, kita selalu memuji, memuliakan nama Bapa Yahweh untuk kemuliaan namanya. Kita mau menyenangkan hatinya Bapa Yahweh. Nah, adik-adik semua, dari ketiga jemaat ini, mana yang adik-adik suka? Yang mana ya? Yang ketiga pastinya ya adik-adik ya. Jemaat yang ketiga itu jemaat yang mau berbuat baik, jemaat yang mau memperbaiki diri, jemaat yang mau menyukakan hati Bapa Yahweh, seperti adik-adik semua ya, selalu menyukakan Bapa Yahweh dan selalu menyukakan siapa? Orang tua yang ada di rumah juga pastinya. Kita juga harus selalu menjadikan orang tua kita bergembira. Apa yang kita lakukan membuat mereka bangga. Seperti itu juga Bapa Yahweh akan selalu bangga melihat kita semuanya. Kita menjadi anak-anak yang lebih dekat lagi kepadanya, bukan anak-anak yang ada jarak. Seperti anak-anak yang sama bapaknya itu terlalu dekat. Nah, Bapa Yahweh juga ingin seperti itu. Kita juga lebih dekat lagi kepadanya. Kita lebih banyak lagi bersekutu kepadanya. Nah, adik-adik juga seperti itu ya. Oke. Nah, selesai sudah firman hari ini bersama Tante Rahma. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita berdoa untuk firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Yeshua untuk pagi yang indah ya ini ya Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa ya Bapa Yahweh. Engkau mengajari kami, Engkau mengajari semuanya ya Bapa Yahweh, untuk kita bisa lebih baik lagi ya Tuhan, untuk kita bisa menjadi anak yang penuh semangat ya Tuhan, untuk menjadi anak yang lebih baik lagi, untuk kita menjadi lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa Yahweh. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Bapa yang selalu memberikan kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kami ya Bapa Yahweh. Ajar kami Tuhan untuk selalu bisa lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan pagi hari ini yang dibawain sama Tante Rahma tadi ya. Jadi mulai hari ini kita harus semakin setia sama Bapa Yahweh. Oke? Nah, untuk lebih sungguh-sungguh dalam iman kita harus banyak baca firman Tuhan. Oke? Setuju ya? Nah, ayat emas minggu ini diambil dari Wahyu 3 ayat 11. Bunyinya, lihatlah, aku segera datang. Peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki.
agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sekali lagi ya, Wahyu 3 ayat 11. Lihatlah, aku segera datang. Peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dihafalin ya. Nah, sekarang kita satu dalam doa. Oke? Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau memberkati ibadah kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih buat sukacitamu, terima kasih buat berkat firman-Mu hari ini. Tolong setiap kami supaya kami lebih sungguh-sungguh di dalam mengira Engkau, di dalam beribadah kepadamu. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bapak Yahweh memberkati. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Talk Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.